Ya, shalom saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Jika hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan kami percaya bahwa firman yang disampaikan kepada kami adalah firman kekuatan yang meneguhkan iman kami untuk terus berjalan dalam perkenanan dan pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih dan urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, pertama-tama tentu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di GBI House of Worship Families. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih juga kepada hambanya Bapak Pendeta Barka, Ibu, tentu dengan tim pengembalaan yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, sekalipun dalam ibadah ini dilakukan melalui ibadah online, live streaming, tidak akan pernah mengurangi suasana, tidak akan pernah mengurangi kuasa Tuhan, tidak akan pernah mengurangi hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya, saudaraku, Allah itu adalah Allah Immanuel, Allah itu adalah Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kasih. Jadi kehadirannya itu tuh saudara-saudaraku akan membawa kita mengalami kasih dan kuasa serta mujizat yang begitu luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, saya percaya dengan tema besar yang sedang Tuhan percayakan kepada gerejanya melalui hambanya Bapak Gembala Pendeta Barka beserta dengan tim, yaitu berbahagialah orang yang tulus hatinya, perkenanan dan pertolongan Tuhan menjadi bagiannya. Setelah saya melihat tema ini luar biasa saudaraku. Kita percaya bahwa kebahagiaan itu kita mengalaminya bukan karena kita punya uang banyak, bukan karena kita punya harta banyak, relasi banyak, atau di sekeliling kita ada banyak keluarga yang bersama dengan kita. Itu bukan bicara kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu tentu adalah walau masa sulit, walau masa susah, walau masa sukar, tapi hati kita tetap bersukacita. Itulah kebahagiaan. Tentu saudaraku, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Kita sudah mengalami tahun 2020 kesulitan yang begitu besar, masa-masa sulit yang begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur, kita bangga punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang menolong kita. Sehingga saudara tahun 2020 kita bisa lewati bersama-sama. Dan kita sedang berada di tahun 2021. Ini semua sungguh anugerah Tuhan bagi setiap kita. Dan saya percaya bahwa dengan anugerah inilah yang membawa kita terus mengenal Tuhan, mengalami kasih-Nya. Bahkan saudaraku, anugerah itu yang menuntun kita lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita semua, terlebih jemaat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan ya saudaraku. Dan saya percaya bahwa firman ini akan terus menguatkan kita saudaraku, meneguhkan kita supaya kita menjadi jemaat yang militan, ya, jemaat yang menjadi kuat dan berjuang dalam keadaan apapun dan tidak pernah takut, tidak pernah ragu, saudaraku. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 demikian firman Tuhan. Saudara boleh perhatikan Alkitabnya masing-masing. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 demikian firman Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman
yang timbul dari berita Injil. Ayat yang ke-8. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dalam pembacaan kita, saudara-saudaraku, Rasul Paulus meneguhkan jemaat Filipi, ya. Rasul Paulus menguatkan dan meneguhkan jemaat yang ada di Filipi bahwa dikatakan bahwa tetaplah berjuang. Maka hari ini, saudara-saudaraku, dalam tema saya bahwa kita tidak perlu takut untuk menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi perkenanan Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang akan menjadi bagian kita. Itulah kebahagiaan yang kita terima dari Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah supaya jemaat di Filipi ini, mereka sudah mengenal Tuhan, sudah percaya Tuhan, hanya dengan persoalan kecil atau perkara-perkara yang mungkin itu sulit. Tetapi Paulus berkata apa? Harus tetap berjuang. Dalam arti kata, saudaraku, jangan pernah takut untuk menjalani kehidupan. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, bahwa dikatakan di sana hidup atau mati adalah untuk Kristus. Kalau dikatakan, saudaraku, di dalam Filipi 1:21 berkata apa? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, maka saudaraku, biarlah kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan untuk melayani. Selama kita masih dalam perkenanan Tuhan, maka saudara-saudaraku, biarlah kehidupan kita yang sudah diberikan Tuhan kesempatan untuk kita menjalaninya, maka kita harus, saudara-saudaraku, menjadi berkat bagi semua orang. Kita tahu, saudara, masa pandemi COVID-19 ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Saya melihat dan menyorotinya, yang pertama adalah dengan adanya COVID-19 ini mau Tuhan menyatakan bagi setiap hamba-hambanya dan jemaat Tuhan dalam pengujian. Masihkah tetap hidup di dalam kebenaran? Masihkah tetap memuji dan menyembah Tuhan? Masihkah tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Sebenarnya, saudara-saudaraku, kita sedang diuji oleh Tuhan supaya kita terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Apakah anak-anak Tuhan masih tak bersuka cita seperti sebelum mengalami masa sulit, masa pandemi COVID-19? Maka, saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, harus tetap berjuang dalam keadaan apapun. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mari hiduplah untuk Tuhan, melakukan kebenaran apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu kalaupun kita harus mati, maka kita mati itu adalah keuntungan, bukanlah kebinasaan, bukanlah kerugian. Begitu indahnya setiap orang yang terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Maka saudara-saudaraku, kita percaya kebahagiaan kita itu adalah Tuhan. Kebahagiaan kita itu adalah ketika kita mengalami pertolongan Tuhan. Tentu, saudaraku, orang yang mengalami kebahagiaan Tuhan itu adalah orang yang tulus hatinya, tidak perlu neko-neko dalam menjalani kehidupan, saudaraku. Tinggal ikuti apa maunya Tuhan, lakukan apa maunya Tuhan, maka saudara akan mengalami kebahagiaan. Ya, kita kalau hidup masih diberi kesempatan, lakukanlah firman. Yang percaya katakan amin. Kalau kita pun harus mati, saudaraku, itu juga bukan menjadi kebinasaan, bukan menjadi musibah, tetapi justru kematian itu adalah untung. Artinya apa? Kita sudah selesai melakukan apa yang Tuhan percayakan kita selama di bumi. Garis finish atau yang disebut dengan final
Selesai semuanya. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Maka saudaraku, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, layanilah Tuhan. Ya, beribadahlah kepada Tuhan. Semua apa yang diprogramkan dalam gereja, saudaraku, harus lakukan dengan sukacita, penuh dengan tulus hati, supaya engkau mengalami kebahagiaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Coba saudaraku, kita bisa bayangkan siapa yang bisa melewati masa-masa sulit yang seperti kita lewati kemarin. Ini sekarang kita juga sedang diperhadapkan. Ya, COVID-19 bukan makin menurun tapi meningkat. Tapi saudara-saudaraku, kita percaya kehadiran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kita akan bisa lewati bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Ya. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa hidup atau mati adalah bagi Kristus. Karena memang karena bagi kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah pemberi kehidupan, penopang kehidupan, dan tujuan hidup itu sendiri adalah, saudara-saudaraku, hanya untuk Tuhan. Maka Paulus dengan jelas berkata bahwa tidak perlu takut untuk menjalani kehidupan, khususnya dalam menjalani tahun 2021. Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Karena apa? Karena Tuhan yang akan terus menyertai kita, Tuhan yang akan menolong kita, sehingga kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang kuat, yang tidak akan pernah goyah. Di dalam ayat 27 sangat jelas dikatakan, saudara-saudara, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi apapun masa-masa sulit yang akan kita lewati, yang akan kita hadapi, saudaraku, kita tidak perlu takut. Artinya bahwa tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tadi katakan apa? Tetap satu roh, satu jiwa. Artinya tetap melayani Tuhan. Kasih tidak mulai berkurang, tapi kasih harus semakin berlimpah, saudaraku. Jangan sampai masa sulit seperti ini kasih sudah mulai, saudaraku, berkurang. Ya, satu contoh, ya COVID-19 ini, ya kita dihimbau supaya kita memakai masker. Ya kan, saudaraku, kita juga dihimbau supaya kita mencuci tangan. Kita juga dihimbau supaya kita menjaga jarak. Ya, kalau kita menjaga jarak berarti kita tidak lagi pernah bersentuhan dengan orang lain, ya, menjauh jarak minimal 2 meter. Nah, tetapi saudara-saudaraku, sekalipun apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kita kepada kita, tapi kasih kita harus tetap, saudaraku, melimpah. Tidak harus dengan bersentuhan, tetapi kasih itu kita bisa buktikan dengan doa, menolong orang lain. Karena itu yang terpenting yang harus kita kerjakan. Namun saudara, hidup yang kita jalani ini harus berpadanan dengan Injil. Kasih yang kita buktikan kepada orang lain harus kasih yang dari Allah, bukan kasih karena memang ada maunya. Dia mengasihi orang ya karena dia butuh sesuatu, bukan itu. Kasih yang kita beri kepada orang lain karena memang Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi semua kita kerjakan harus, saudara-saudaraku, berpadanan dengan Injil. Ya, saya katakan dalam tema saya bahwa jangan takut untuk menjalani kehidupan. Bagaimana cara, saudaraku, agar kita tidak takut menjalani kehidupan? Yang pertama adalah kehidupan kita harus dimulai di dalam Yesus Kristus. Perhatikan, kehidupan kita harus kita mulai di dalam Yesus Kristus. Mengapa kita harus memulai dalam Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah pemilik dan pemberi kehidupan. Percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah pemilik dan pemberi kehidupan.
Di dalam Yohanes 1 ayat 4 saya simpulkan saudaraku, dikatakan sana, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Supaya saudara mengalami kebahagiaan, mengalami perkenanan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Saya mau mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan, ya, memulai aktivitas dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga pribadi saudara, harus memulai di dalam Yesus Kristus. Ya, jangan sampai saudara doa-doanya, ya, jangan jadi kesempatan buat saudara berdoa pun sudah malas, ya, mau makan pun doa sudah tidak pernah. Jangan saudara. Jadi segala sesuatunya harus kita memulai di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus adalah pemberi kehidupan. Karena Yesus adalah pemilik kehidupan. Maka dalam Yohanes tadi berkata apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Semua aspek kehidupan kita ini yang menjadikannya adalah Tuhan. Percaya katakan amin. Jadi bukan kita. Maka saudara-saudaraku, segala aktivitas, ya, satu contoh saudara-saudaraku, waktu saudara memulai usaha baru, ya, saudara harus berdoa, memohon perkenanan Tuhan, ya, memohon pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menyertai dan memberkati setiap usaha yang sedang saudara kelola. Ya, jangan sampai saudaraku, saudara memulai usaha tapi tidak melibatkan Tuhan, tidak memulai Tuhan, berarti saudara adalah orang yang sombong. Saudara tidak perlu Tuhan lagi untuk terus berjuang di dalam kehidupan saudara. Tapi saya percaya saudaraku, melalui firman Tuhan tadi, supaya kita tidak takut menjalani kehidupan, maka mulailah bersama dengan Tuhan. Mulailah di dalam Yesus Kristus. Saudara pasti melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan atas saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan pernah takut untuk menjalani kehidupan saudaraku. Karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah pemilik kehidupan. Yesus Kristus adalah penopang kehidupan. Dia tidak hanya pemberi, dia tidak hanya pemilik kehidupan, tapi dia juga adalah penopang. Waktu kita memulai dalam Yesus Kristus, ya, segala aktivitas kita kerjakan, maka saudaraku berikutnya dia juga penopang. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka Tuhan akan menopang kita saudaraku. Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dikala saudara memulai bisnis, lalu dalam bisnis ada masalah, ya, atau dalam kehidupan saudara ada proses yang saudara harus hadapi. Tapi ingat saudara-saudaraku, ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah penopang yang sanggup menolong, yang sanggup menguatkan kita untuk terus berjalan di dalam kebenarannya. Jadi Yesus Kristus juga adalah penopang kehidupan. Dalam Ibrani 1 ayat 3 berkata, Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Yesus menopang kita dengan firman-Nya. Maka saudara-saudaraku, anak Tuhan, justru masa-masa sulit seperti ini kita harus lebih banyak membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Di sana kita akan mendapatkan kekuatan, keteguhan, bahkan kita akan menerima rema dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Maka saudara-saudaraku, biarlah kiranya segala sesuatu yang kita kerjakan harus dimulai dalam Yesus Kristus, sebab Tuhan adalah pemilik dan pemberi kehidupan. Lalu dikatakan tadi berikutnya adalah karena Yesus Kristus adalah penopang kehidupan. Jadi segala aspek kehidupan saudara hanya Tuhan yang menopang. Lalu berikutnya, mengapa saudaraku kita tidak perlu takut menjalani kehidupan? Yang pertama tadi, kehidupan kita harus dimulai di dalam Yesus Kristus. Ya, tentu saudaraku, mengapa kita harus mulai dalam Yesus Kristus? Karena memang Yesus Kristus adalah pemilik dan pemberi kehidupan. Lalu berikutnya, karena Yesus adalah penopang kehidupan. Lalu yang berikutnya dikatakan, karena Yesus yang memberi hidup berkelimpahan. Dia tidak hanya saudaraku pemilik dan pemberi kehidupan, dia juga tidak hanya penopang kehidupan, tapi Yesus juga memberi kehidupan yang berkelimpahan. Katakan amin. Hidup kita ini dikuasai oleh Tuhan. Hidup kita ini yang memiliki adalah Tuhan. Maka izinkanlah Tuhan saudara-saudaraku bekerja dalam hidup kita bersama-sama.
Supaya kita mengalami apa? Perkenanan. Jadi perkenanan itu adalah bicara pertolongan, itu bicara apa, saudaraku? Ada kelimpahan yang kita akan terima dari Tuhan sepanjang kita menjalaninya dengan tulus hati. Ketika kita diberkati dengan kelimpahan, ya bicara kelimpahan bukan bicara uang saja, tapi bicara tentang sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang begitu luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka saudaraku, dalam kesempatan dalam pemberitaan firman Tuhan ini, izinkan Tuhan ada di dalam hidup. Jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan. Ya, satu contoh kesaksian saya pernah sampaikan kepada Ibu Gembala, saudaraku. Saya berkata, bagaimana dengan beras kita? Ibu Gembala, masih ada. Sebelum COVID ada, saudaraku, kita beli beras terus. Setiap hari kita beli beras. Tapi justru selama masa COVID dari bulan Maret sampai sekarang, kita tidak pernah beli beras, bukan karena dari bansos, tapi ada saja Tuhan buka jalan. Saya mau berkata kepada saudara, justru di tengah kesulitan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas saudara. Jadi jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan. Ya, jadi yang pertama tadi adalah kita harus memulainya dengan Tuhan. Kita harus memulai di dalam Yesus Kristus. Apapun aktivitas saudara, apapun pekerjaan saudara yang akan dikerjakan ke depan, khususnya di tahun 2021 ini, mulailah dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, minta perkenanan Tuhan, supaya apa, saudaraku? Supaya engkau bisa mengalami pertolongan Tuhan. Ketika pertolongan engkau alami, maka engkau akan mengalami kebahagiaannya dari Tuhan. Dan tentu saudara, engkau harus punya ketulusan hati di dalam melakukan segala hal. Tidak boleh dengan bersungut-sungut, ya, tidak boleh menyalahkan Tuhan saat saudara menghadapi persoalan, tapi justru saudara berkata, Tuhan terima kasih setiamu, anugerahmu yang kau limpahkan kepadaku. Justru kita harus semakin banyak bersyukur atas pertolongan, atas kasih Tuhan yang sudah menyertai kita memasuki tahun 2021. Hanya saudaraku harus mulai bersama dengan Tuhan. Dalam Yohanes 3:16 ada kehidupan kekal yang tidak pernah berakhir. Kehidupan yang kita terima dari Tuhan bicara tentang kelimpahan, bukan hanya bicara tentang keuangan, bukan bicara tentang harta, bukan itu bonus. Jadi kalau saudara pun diberkati dan saudara menjadi orang kaya, itu bonus yang Tuhan beri kepada kita, saudaraku, ya. Artinya bahwa kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, maka ada kesempatan kita diberkati dengan kekayaan finansial, itu adalah bonus. Tetapi saudaraku, hidup kelimpahan yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah bahwa masih ada kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan yang kita jalani sekarang ini adalah kehidupan yang sementara. Kita seperti seorang musafir yang terus berjalan dan pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Dan bahkan ada Alkitab juga menyatakan bahwa kita ya hidup hanya 70, ya kalau kuat sampai 80. Setelah itu adalah kesusahannya, saudaraku. Maka kita bersyukur kalau kita ingat waktu kita sudah tidak lama lagi di dunia ini. Maka lakukanlah apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup saudara. Tidak ada lagi waktu, saudaraku, untuk bermain-main. Tidak lagi waktu, saudaraku, untuk kita berleha-leha, tetapi waktu ini kita gunakan hanya untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Jadi masih ada kehidupan yang kekal Tuhan siapkan kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Kehidupan kekal itu adalah kehidupan yang tidak pernah berakhir. Kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya, saudara-saudaraku. Kita bisa bayangkan, ya, waktu pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan sampai hari ini. Ya kalau kita berpikir, Tuhan sakit sekali, Tuhan sulit sekali. Tapi saudara-saudara, saya selalu berkata kepada jemaat, justru di tengah kesulitan itu kuasa Tuhan sempurna. Justru di tengah kesulitan itu ada mujizat Tuhan yang akan Dia kerjakan. Terus berjuang, terus berjalan, terus melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun sepertinya tertati-tati, sekalipun sepertinya diproses besar, tapi saya berkata, justru saat engkau tertati-tati, ada tangan Tuhan
yang akan terulur bagimu. Maka dengan tangan itu engkau akan mengalami kasih Tuhan. Dengan tangan itu engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Saya berkata seperti itu. Maka dalam kesempatan ini saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun saudara saat ini berada, oleh karena kesulitan itu, maka ada mujizat Tuhan. Ada tangan yang kuat yang akan menolong, menarik engkau dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Mungkin selama ini saudara-saudaraku, kehidupanmu tidak maksimal untuk datang beribadah, untuk melayani Tuhan. Saudara menganggap ya udahlah, ibadah sajalah. Tetapi saudara tidak pernah menikmati ya kehadiran Tuhan dalam ibadah itu. Maka dalam kesempatan dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, saya berkata kepada saudara, justru saudara harus mengambil satu pengalaman bagaimana tahun 2020 yang begitu sulit. Yang punya uang pun tidak tahu harus diapakan uangnya, ya kan? Dia mau beli apapun, mau bebas, mau jalan-jalan pun tidak bisa. Berarti saudaraku, bukan uang itu segalanya dalam hidup kita. Jadi kita harus belajar dari semua pengalaman yang ada. Mungkin tahun 2020 saudaraku tidak maksimal melayani Tuhan, dan saudara seperti terkepung, ya tidak bisa lakukan apa-apa. Maka saudara harus belajar. Tahun 2021 ini kesempatan buat saudara yang Tuhan beri kepada kita. Maka kerjakanlah, lakukanlah dengan sukacita. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, tanpa harus bersungut-sungut. Mulai belajar dari situ. Terus berkata, Tuhan tolong aku Tuhan. Saudara harus kembali kepada jalannya Tuhan. Sebab kehidupan yang kita hidup ini sekarang, inilah kehidupan yang sementara, kehidupan yang terbatas, ya, kehidupan yang tidak maksimal. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, kasih ada kehidupan yang kekal. Seperti dalam Yohanes 3 tadi katakan, ada kehidupan yang kekal yang tidak pernah berakhir, abadi, selama-lamanya. Kalau ditanya, saudara mau pilih kehidupan yang mana? Mau kehidupan yang sekarang, yang hanya beberapa waktu lamanya, atau saudara memiliki kehidupan yang akan datang, yang tidak berakhir dan sampai selama-lamanya? Saya percaya kalau sekarang ini kita masih ada dalam kehidupan yang sementara ini, di dunia ini, maka saudara lakukanlah, jalanilah, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab apa? Dengan kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, maka saudaraku, saudara akan menjadi orang yang menjadi perkenanan Tuhan. Ya, ada kebahagiaan yang saudara dapatkan, bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi kelak kita ada bersama dengan Tuhan di surga yang sudah Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama ini saudaraku, dikatakan bahwa kita harus mulai bersama dengan Tuhan. Ingat itu ya, kita harus mulai bersama dengan Tuhan. Ya, karena Yesus adalah pemilik dan pemberi kehidupan, karena Kristus adalah penopang kehidupan. Dia tidak hanya penopang, tapi Yesus juga memberi hidup yang berkelimpahan. Saya percaya bahwa kita semua mau hidup dalam kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Yes. Lalu yang kedua, saudaraku, dikatakan bahwa mengapa, ya bagaimana caranya agar kita tidak takut dalam kehidupan. Yang kedua adalah kehidupan kita adalah bagi Kristus. Tadi kita memulai bersama dengan Kristus. Yang kedua adalah kehidupan kita adalah bagi Kristus. Tujuan hidup kita adalah mengenal dan berjalan bersama dengan Kristus. Jika kita tahu tujuan hidup kita, maka hidup kita adalah bahagia, sukacita, dan senang untuk menjalani kehidupan ini. Saya mau berkata kepada saudara, segala sesuatu yang saudara jalani sampai hari ini harus memiliki tujuan. Dan sangat kasihan kalau ada orang Kristen, dia hidup tidak tahu tujuannya. Saudara-saudaraku, saya mau berkata kepada tujuan hidup kita adalah Kristus. Tujuan yang sesungguhnya, yang saat ini kita mau berjuang, ya sampai kita bisa, kita dihina, diejek, karena kita punya tujuan, sehingga kita tidak meninggalkan Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-28, dikatakan begini, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu,
Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Bagi orang lain, saudara-saudaraku, itu dianggap bahwa penderitaan, ya kesusahan, apalagi saudaraku, ya kesulitan, itu dianggap seperti kebinasaan. Contoh, pandemi COVID-19 itu. Orang menganggap ini suatu kebinasaan. Berakhirlah hidup kita. Tetapi saudara-saudaraku, sebenarnya bukan itu. Tapi justru kehadiran pandemi COVID-19 justru membawa kita menjadi orang Kristen yang kuat dan sempurna. Karena kita punya tujuan yang jelas. Tujuan kita bukanlah dunia ini. Tujuan kita bukanlah kehidupan yang fana ini. Tapi tujuan kita adalah Kristus. Percaya, katakan amin. Jadi kalau saudara mengerti apa tujuan hidupmu, maka saudara sebagai orang Kristen tidak akan pernah, saudara-saudaraku, saudara berkata, oh Tuhan, sulit sekali hidup ini. Oh Tuhan, sulit sekali kehidupan ini. Tidak akan pernah berkata seperti itu lagi. Kenapa? Karena saudara sudah tahu apa yang menjadi tujuan hidup saudara. Ya, seperti dikatakan tadi di dalam ayat 28, saudaraku, dikatakan di sana, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Maka di ayat 9 jelas dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama yang seperti dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara yang saya kasihi, jemaat GBI House of Worship Family, saya percaya bahwa ketika kita punya tujuan hidup yang jelas, maka saudara-saudaraku, saya berkata, jika kita tahu tujuan hidup kita, maka hidup kita, hidup saudara akan menjadi bahagia, sukacita, dan senang untuk menjalani kehidupan ini. Kiranya firman ini akan terus menguatkan kita, meneguhkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara akan mengalami kebahagiaan jika sudah berjalan dengan tulus hati. Saudara akan mengalami perkenanan, bahkan pertolongan itu menjadi bagianmu, karena pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa dan mengakhirinya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami percaya bahwa kami tidak akan pernah takut untuk menjalani kehidupan, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Ketika kami memulai bersama dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka kami percaya Engkau adalah pemilik, Engkau pemberi kehidupan, Engkau penopang kehidupan, dan Engkau juga memberi hidup yang berkelimpahan. Maka Tuhan, kami akan memulai bersama dengan Kristus, dan kehidupan kami hanyalah bagi Kristus, karena kami punya tujuan, yaitu Kristus. Ketika kami tahu tujuan hidup kami adalah Kristus, maka kebahagiaan, sukacita menjadi milik kami. Berkati GBI House of Worship Ministry,